Halo, salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama memohon kiranya Tuhan yang menolong kita supaya kita bisa memahami kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita akan mulai untuk PA kita pada malam hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin, menyertai, dan bahkan memberkati hari yang Tuhan masih percayakan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur jikalau di hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang meskipun secara virtual mengikuti untuk pendalaman Alkitab secara online ini. Kami serahkan untuk setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memberikan pemahaman kepada kami, dan terlebih daripada itu ya Tuhan, supaya kami juga boleh lebih mengerti firman-Mu. Dan biarlah setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20. Mari kita melihat kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 10 firman Allah. Ya, dari Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, silakan memperhatikan. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita ada hari-hari yang memang kita khususkan untuk merayakan sesuatu. Di dalam kehidupan kita pasti ada hari-hari spesial yang kita peringati atau kita rayakan untuk menunjuk kepada sesuatu. Misalnya, ya, yang paling dimiliki oleh setiap orang, peringatan yang tidak pernah dilupakan oleh setiap orang adalah peringatan hari ulang tahun. Ya, ketika kita memperingati ulang tahun, itu berarti kita sedang memperingati bagaimana Tuhan telah memimpin kita sehingga kita boleh dilahirkan di dalam dunia ini. Ya, ada peringatan ulang tahun, kita bisa memperingati, bentuk peringatannya bisa macam-macam dan lain sebagainya. Lalu ada juga peringatan mengenai ya anniversary pernikahan kita. Peringatan tentang hari jadi pernikahan kita. Jadi kita menikah tanggal berapa dan di hari tertentu itu kita memperingati hari pernikahan kita bersama dengan pasangan kita. Bahkan ada hari juga yang kita tidak mungkin lupakan dan senantiasa kita peringati di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu hari kematian dari orang yang kita
kasihi. Sekalipun kita tidak perlu mendoakan orang-orang yang kita kasihi dan telah meninggal, tetapi ingatan atau memori itu menolong kita untuk mengingat kenangan-kenangan yang indah, peristiwa-peristiwa yang baik yang kita jalani bersama dengan orang yang kita kasihi itu. Entah itu sahabat kita, entah itu keluarga kita, entah itu rekan pelayanan kita, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, itu di dalam kehidupan kita pribadi. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga memperingati hari-hari tertentu. Misalnya, ya, kita masih ingat beberapa hari yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang istimewa, tanggal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan sejarah bangsa Indonesia, di mana kita menyatakan kemerdekaan kita, dan kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita juga mempunyai satu hari yang istimewa, yaitu apa? Hari Sabat. Bapak Ibu, kalau kita membaca perintah ini, ya, kita melihat ini adalah perintah yang keempat. Dan kalau kita melihat ayatnya, ini adalah perintah yang terpanjang, ya, di dalam bagian ini. Tetapi itu tidak ingin menunjukkan bahwa perintah ini adalah lebih penting daripada perintah yang lainnya. Bukan. Jadi perintah ini, ya, sekalipun panjang, tidak berarti bahwa perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat itu lebih penting dibandingkan perintah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan itu ingin supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat? Mengapa Tuhan itu ingin supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat? Nah, Bapak Ibu, kita tidak bisa lepaskan konteks dari bagian ini. Ya, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, pasal 20, ayat yang pertama dan kedua, dikatakan demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi konteksnya itu adalah bangsa Israel telah dibebaskan. Bangsa Israel telah dibawa keluar oleh Allah dari tanah Mesir. Nah, tujuannya apa? Nah, ini seringkali saya ulang-ulang Bapak Ibu, supaya kita ingat tujuan Allah membawa mereka keluar dari Mesir itu adalah apa? Supaya mereka itu bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak peringatan mengenai hari Sabat ini ya ingin menunjukkan bahwa Allah yang mengeluarkan mereka itu berbeda dengan Allah-Allah orang Mesir. Ingatlah, kamu itu dibawa keluar dari tanah Mesir supaya kamu ingat bahwa kamu itu adalah umat Allah. Kalau di Mesir mereka itu dijajah. Kalau di Mesir mereka itu ditindas. Mereka itu harus mengalami kerja paksa, kerja keras, ya, dan mereka tidak pernah ya mengalami yang namanya istirahat. Tetapi sekarang kamu bukan di bawah penjajahan Mesir. Kamu telah dibebaskan. Oleh karena itu, kamu sekarang adalah umat pilihanku. Dan kamu harus mengikuti aturan mainku. Apa itu? Bahwa Tuhan ingin supaya di dalam kehidupan umat Tuhan ada satu hari yang dikuduskan. Ada satu hari yang dikhususkan.
Ada satu hari yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Kalau hari-hari yang lainnya 6 hari lamanya engkau bekerja, tidak masalah. Tetapi khusus satu hari, aku menghendaki satu hari. Itu engkau khususkan bagi aku. Jadi inilah yang membedakan ya bangsa Israel pada waktu mereka di tanah Mesir dan sekarang ketika mereka berada di dalam padang gurun. Tuhan mengingatkan mereka bahwa jikalau dulu kamu itu bekerja setiap hari tanpa henti, tetapi sekarang kamu ini bukan lagi di Mesir. Kamu akan aku bawa menuju ke sebuah tanah yang aku telah janjikan kepada nenek moyangmu. Oleh karena itu, kamu harus mengikuti aturan mainku. Yaitu apa? 6 hari lamanya engkau bekerja dan 1 hari engkau akan beristirahat. Nah, Bapak Ibu, itu adalah dasar pertama kenapa Tuhan meminta bangsa Israel supaya mereka mengkhususkan 1 hari bagi Tuhan. Lalu dasar yang kedua, mengapa Tuhan meminta mereka untuk mengkhususkan 1 hari itu bagi Tuhan? Kenapa Tuhan meminta mereka untuk mengkhususkan 1 hari itu bagi Tuhan? Supaya mereka juga bisa meneladani dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9, di sana dikatakan apa? 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi ayat yang ke-10, hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Kenapa? Perhatikan ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Selain karena konteksnya mereka telah dibawa keluar dari tanah Mesir, sekarang Tuhan mengingatkan mereka tentang siapa Tuhan yang membawa mereka dari tanah Mesir. Kalau kita melihat yang pertama, Tuhan yang mereka kenal adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini ingin menegaskan bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu berbeda dengan Allah yang ada di Mesir. Allah yang mereka sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang berkarya, Allah yang bekerja. Oleh sebab itu, atas dasar inilah kita juga harus bekerja. Kita harus berkarya. Tidak ada alasan bagi kita untuk malas. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan sebuah karya atau pekerjaan baik. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ya kita melihat, ya saya akan bacakan Efesus pasal yang kedua. Di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10, ya perhatikan. Bapak Ibu kalau bisa membawa Alkitab bisa membukanya. Di sana dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, berbicara mengenai hari Sabat, kita itu meneladani Allah. Kita itu meneladani Allah di dalam apa? Di dalam bekerja. Ia menciptakan langit dan bumi dengan sempurna. Ia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan baik. Dan dikatakan bahwa seluruh ciptaan Allah itu sungguh amat baik. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara mengenai ketika kita berbicara mengenai bekerja, maka teladan kita itu adalah Allah sendiri. Allah sampai sekarang apakah masih bekerja? Ya, sampai sekarang Allah masih bekerja. Apa karya Allah? Kita tahu Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan hanya itu.
Melalui Yesus Kristus kita juga tahu bahwa Allah itu melakukan penebusan bagi umat pilihannya. Bahkan di zaman gereja ini kita juga melihat karya Allah. Apa itu? Senantiasa bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Melahirbarukan orang-orang pilihan Tuhan yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan. Itulah karya Allah. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita mengingat perintah ini, maka kita sedang mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang bekerja. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan pekerjaan, untuk tidak menjalankan pekerjaan baik yang telah Allah siapkan bagi kita dari semula. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, selain kita mengenal Allah kita adalah Allah yang bekerja, kita juga mengenal Allah kita adalah Allah yang beristirahat. Bapak Ibu, kata sabat dalam bahasa Ibrani itu bisa diartikan mengambil sebuah tindakan istirahat. Ya, istirahat untuk apa, Bapak Ibu? Ya, kalau orang dunia mengatakan bahwa kita istirahat untuk menikmati hasil kerja kita. Kita istirahat supaya kita di-recharge, di-refresh, begitu ya. Kita beristirahat supaya apa? Ada kejernihan pikiran, gitu. Bapak Ibu, itu tidak salah. Tetapi tujuan kita beristirahat adalah apa? Kita menikmati sebuah kehidupan yang utuh bersama-sama dengan Tuhan. Kita menikmati persekutuan yang intim di dalam Tuhan. Melalui apa? Melalui ibadah, melalui pelayanan, dan melalui persekutuan kita di dalam rumah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat apakah ada excuse bagi kita untuk tidak melakukan perintah ini. Apakah ada kalau boleh dikatakan toleransi. Oh ya, kalau minggu ini kita tidak ibadah, tidak apa-apalah. Tuhan tahu kok, ini kan waktunya refreshing, waktunya jalan-jalan. Bapak Ibu, tidak ada toleransi di dalam hal itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu di dalam misalnya Keluaran pasal yang ke-35, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Di situ dikatakan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat kelihatannya ini, wah, ngeri sekali ya Pak ya, kita ikut Tuhan, kita kalau tidak beribadah, malah kita itu akan dihukum mati. Bapak Ibu coba ingat kembali konteksnya. Ketika kita itu masih berada di dalam penjajahan dosa, kalau di dalam kitab ini kita masih berada di dalam penjajahan Mesir, kita itu diperbudak oleh dosa. Orang Israel diperbudak oleh Mesir. Dan ketika kita sudah dibebaskan, itu bukan berarti kita sembarangan dengan hidup kita. Oh, karena aku sudah bebas, maka aku bisa seenaknya. Tidak. Tetapi Bapak Ibu, kita diminta, justru karena kita dibebaskan, kita itu ingin dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula. Kita itu diajak untuk kembali kepada desain Allah yang sempurna. Yaitu apa? Menguduskan hari Sabat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara mengenai menguduskan hari Sabat, maka kita mengikuti teladan Allah. 6 hari lamanya Allah bekerja. Kemudian pada hari yang ke-7 itulah Allah
beristirahat. Nah, Bapak Ibu, di dalam istirahat itu ya, kita itu menikmati persekutuan dengan Allah. Melalui apa? Melalui pelayanan kita, melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita dengan orang percaya. Itu adalah tanda bahwa kita adalah umat pilihan Allah, umat tebusan Allah. Akan menjadi aneh Bapak Ibu, ketika kita mengaku sebagai murid Kristus, ketika kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mengaku sebagai orang percaya, tetapi kita tidak melakukan ibadah, tidak melakukan pelayanan, dan tidak hidup di dalam persekutuan dengan orang percaya pada hari itu. Ya, adalah sesuatu yang perlu dipikirkan ulang mengenai identitas kita. Lalu, kalau begitu mungkin ada yang bertanya begini, oh Pak, kalau begitu ya Pak ya, hari Senin ya sampai dengan Sabtu, kita tidak perlu ibadah atau persekutuan dengan Tuhan. Tidak Bapak Ibu ya, kita harus ingat bahwa di dalam katekismus singkat Westminster, pertanyaan yang pertama itu bertanya demikian, apakah sebenarnya tujuan hidup dari umat manusia? Jawabannya demikian, tujuan hidup dari umat manusia adalah apa? Untuk menikmati Dia dan memuliakan Dia. Untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah. Tujuan hidup dari umat manusia adalah untuk menikmati Allah dan memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, 6 hari itu bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya menggunakan hari itu untuk kepentingan kita. Kita boleh melakukan dosa, kita boleh melakukan kejahatan, kita boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Tidak Bapak Ibu. Tetap kita diminta untuk hidup kudus. Kita diminta untuk hidup di dalam persekutuan. Tetapi hari yang ketujuh itu adalah hari yang khusus. Kita boleh memiliki banyak waktu untuk apa? Menikmati persekutuan dengan Allah. Menikmati keintiman dengan Allah. Menikmati Allah berbicara, menyapa kita melalui firman Tuhan. Nah, inilah kekhususan hari Sabat. Inilah kekhususan bahwa kita sebagai umat Tuhan diminta untuk menguduskan satu hari, yaitu hari Sabat. Nah, Bapak Ibu, ada sedikit perbedaan perhitungan hari Sabat ya di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau di dalam Perjanjian Lama kita tahu 6 hari lamanya Allah bekerja, lalu pada hari yang ketujuh kita beristirahat. Nah, perhitungan ini berubah setelah kita orang-orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Sabat kita itu bukan di hari yang ketujuh, tetapi di hari yang pertama minggu itu. Yaitu apa? Pada hari Minggu. Jadi Minggu itu adalah hari pertama di awal minggu, di mana orang-orang Kristen, umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, dan murid-murid Kristus berhimpun. Kenapa kok ada perubahan itu? Ya, kalau dulu 6 plus 1, sekarang 1 plus 6. Ya, kalau dulu 6 plus 1, sekarang 1 plus 6. Kenapa Bapak Ibu? Karena tolak ukurnya adalah hari Minggu, yaitu hari di mana Kristus Yesus telah bangkit. Jadi kita beribadah pada hari Minggu karena kita merayakan kemenangan Kristus. Kita merayakan kebangkitan Kristus yang telah mati, bahkan telah bangkit ya bagi setiap kita. Nah, itulah peringatan di mana kalau ditanya, kenapa Pak harus ibadahnya hari Minggu, bukan hari Sabtu, hari Jumat, hari Kamis, ya, hari Rabu. Ya, karena ada hari yang spesial di mana hari Minggu itu adalah hari pertama Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Itu yang menjadi dasar bagi setiap kita untuk beribadah.
Ya, jadi Bapak Ibu ingat, yang pertama tadi apa? Konteksnya adalah karena kita telah dibebaskan. Ya, konteksnya itu umat Israel telah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Yang kedua, ya kenapa kita harus beribadah? Karena kita ingin meneladani Tuhan yang kita percaya. Tuhan yang kita percaya melakukan apa? 6 hari lamanya dia bekerja, menciptakan dunia ini, lalu hari yang ketujuh dia beristirahat. Dan yang ketiga, mengapa kita mengingat dan menguduskan hari Sabat? Bapak Ibu, ya, puncak dari hari Sabat ini adalah apa Bapak Ibu? Ketika kita mengalami persekutuan yang intim dengan Allah Tritunggal di dalam kerajaan Allah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh dikatakan demikian. Hari Sabat ini adalah bayangan bagi kita untuk boleh menikmati sebuah persekutuan yang intim, persekutuan yang indah dengan Allah Tritunggal di dalam kekekalan. Bapak Ibu, ya, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus sudah datang yang pertama ketika apa? Ia lahir di dalam dunia ini. Sekarang kita itu menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Dan di dalam penantian itu ada sebuah pengharapan bagi kita. Bahwa kita nanti akan menikmati sebuah persekutuan, ada sebuah ibadah di mana kita akan bersama-sama dengan orang percaya dari segala abad dan dari segala tempat. Kita hidup di dalam persekutuan yang intim, persekutuan yang mesra, di dalam ibadah yang mesra dan megah bersama-sama dengan Allah di surga. Jadi Bapak Ibu, perintah ini penting bagi kita orang-orang percaya untuk mengingatkan bahwa kita ini memiliki kehidupan di masa yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, ketika kita beribadah, seharusnya ibadah kita itu melambangkan kemuliaan kekal, di mana kita akan bersama-sama berhimpun di rumah Tuhan, di kerajaan Allah, bersama dengan orang percaya dari segala abad dan dari segala tempat. Apa yang kita lakukan di sana, Bapak Ibu? Ya, saya yakin Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam surga nanti, kita juga akan bekerja sama seperti Allah telah menciptakan Adam dan Hawa dan memberikan perintah untuk bekerja itu kepada Adam dan Hawa. Wah, kalau begitu kita tidak usah ke surga, Pak, kalau kerja lagi. Tetapi bedanya adalah bahwa di sana kerja kita itu sama seperti dunia sebelum jatuh ke dalam dosa. Kita mengembangkan kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah. Kita akan mengelola bumi ini bersama-sama dengan Allah dan demi kemuliaan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar untuk menghususkan dan menguduskan, untuk mengingat tentang hari Sabat. Ya, kalau boleh, di hari itu Bapak Ibu, jangan ada pekerjaan lain yang kita kerjakan. Selain kita beribadah, selain kita bersekutu dengan orang percaya, selain kita hidup dengan berbakti kepada Tuhan. Ya, jadi kita belajar untuk mengkhususkan hari ini, ya. Kita mengkhususkan hari Minggu di mana ibadah ini pun bukan kita selenggarakan, bukan. Tetapi Tuhan mengundang kita. Ya, berarti apa? Adalah sesuatu yang istimewa, Bapak Ibu. Jikalau kita boleh diundang oleh Tuhan untuk boleh menikmati sebuah persekutuan yang intim, untuk boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Allah di surga. Oleh karena itu, mari kita belajar
Ya, kita belajar supaya kita boleh tetap mengingat, mengkuduskan, dan mengkhususkan hari Sabat. Nah, Bapak Ibu begini ya. Kita sekarang hidup di masa pandemi. Masa pandemi ini membuat kita sudah merasa nyaman Bapak Ibu ya dengan ibadah online. Tinggal nggak usah keluar rumah ya, tinggal pencet remote TV, kita bisa mengikuti ibadah yang diputar di gereja begitu ya. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mengikuti puji-pujian dari rumah kita begitu kan. Semuanya serba praktis Bapak Ibu. Ya, tidak salah karena kita masih berada di dalam masa pandemi ini. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai kita nyaman dengan keadaan ini. Ketika pandemi atau endemik itu sudah boleh terjadi, jadi kita hidup berdampingan dengan virus corona COVID-19 ini, maka yang harus kita lakukan adalah apa? Kita datang kembali berhimpun di rumah Tuhan. Ya, kita rindu Bapak Ibu, persekutuan-persekutuan yang virtual itu boleh kita tinggalkan dan boleh kita kembali lagi bersekutu dengan saudara seiman. Nah, jadi Bapak Ibu, kita belajar ya untuk menguduskan hari Sabat. Nah, kalau saya Bapak Ibu secara pribadi, saya lebih suka kalau ibadah itu lewat Zoom Bapak Ibu ya. Jadi jemaat datang lewat Zoom. Tetapi mungkin ada beberapa jemaat yang nyaman dengan ibadah YouTube. Kenapa lebih nyaman dengan ibadah YouTube? Karena apa? Waktunya kita bisa atur. Kita mau ibadah jam 11, kita mau ibadah jam 12, kita mau ibadah jam 1, kita mau ibadah ya cuma 10 menit, cuma dengarkan 10 menit, terus kemudian kita cepetin, kita scan persembahan, terus kita terima doa berkat, selesai sudah. Kalau ibadah YouTube itu bisa seperti itu, Bapak. Tetapi kalau ibadah Zoom kan tidak bisa. Ya bisa saja sih Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu mau ya untuk mengakali gitu kan. Caranya gimana? Videonya di off, kita tidur-tiduran, terus kemudian suaranya kita pelankan seolah-olah tidak mendengar. Bisa aja enggak? Bisa. Ya, tetapi Bapak Ibu kalau ibadah di Zoom itu kita belajar untuk apa? Untuk bersama-sama berkumpul. Minimal kita belajar apa? Berkumpul bersama di jam yang ditetapkan. Itu tidak mudah. Sama seperti halnya ibadah di gereja bukan? Kita harus kumpul di gereja di jam yang ditentukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar. Jangan jauhkan dirimu dari persekutuan-persekutuan, bahkan ibadah yang diadakan bagi kita dan diundang oleh Tuhan. Marilah kita datang di dalam ibadah-ibadah. Secara khusus di masa-masa seperti ini, jangan gunakan kesempatan supaya kita ada alasan, oh iya Pak, gitu ya. Ada alasan karena internet lah, kita tidak bisa ibadah dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk memiliki kehidupan yang baik. Kehidupan yang seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Yaitu apa? Beribadah kepada Tuhan dan menyembah kepada Dia di hari yang telah dikhususkan itu. Ya, kiranya Tuhan menolong kita melalui firman yang kita pelajari bersama, kita bisa diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Nah, apakah ada dari Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya sesuatu? Silakan ya, tuliskan di kolom yang ada tanda tanyanya itu. Saya akan membacakan pertanyaan itu ya, dan saya akan berusaha untuk menjawabnya ya. Silakan Bapak Ibu, jikalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Saya tunggu sebelum kita tutup PA ini di dalam
berdoa. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu yang mau bertanya, saya ingin menyapa Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ya, ada Ibu Sulastri, selamat malam. Ada Ibu Sri Tawami, ada Saudara Stephen, ada Melani, selamat malam. Ada Ibu Elizabeth, ya. Ada Ibu Poppy, selamat malam. Ada Bapak Joni, ada Bapak Eko yang bergabung. Ada Lose Veve, ada Ibu Thomas, dan ada Saudara Paulus yang bergabung. Oh, ada pertanyaan yang masuk Bapak Ibu ya. Iya. Nah, ada pertanyaan kapan ibadah Zoom lagi di Gereja Kristen Kalang Kudus Kupang Jaya. Ya, Bapak Ibu, majelis telah memutuskan bahwa untuk ibadah Zoom itu kita akan adakan lagi di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Dan di minggu pertama di bulan September. Karena kita kembali akan mengadakan perjamuan kudus ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama ikut beribadah, nanti bisa menunggu link Zoom-nya. Jadi kami akan coba untuk kombinasi antara Zoom dengan YouTube gitu ya, supaya kita tidak terbiasa Bapak Ibu ya. Kalau ibadah YouTube bisa sampai ada yang jadi sore Bapak Ibu ya. Biasanya ibadahnya jam 5 sore, ada yang jam 8 malam gitu kan. Nah, itu kita juga harus belajar memikirkan itu. Terima kasih sudah bertanya Ibu. Oke, tidak ada pertanyaan lain lagi. Kita akan akhiri untuk IG Live kita pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi di dalam IG Live kita di minggu yang akan datang. Jikalau ada Bapak Ibu tahu ada saudara yang ingin mendengarkan renungan firman Tuhan, nah IG Live ini diputar kembali di channel YouTube GKKK Kupang Jaya setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ya, jadi yang tidak bisa ikut pada hari ini bisa ikut di channel YouTube. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Engkau mengingatkan kami. Betapa pentingnya kami harus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Karena kami tahu Bapa, Engkau yang telah membawa kami keluar dari perbudakan dosa. Engkau yang telah menguduskan kami. Oleh karena itu, kami harus hidup sesuai dengan identitas kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mengingat dan menguduskan hari Sabat karena kami ingin meneladani Allah kami. Allah yang juga bekerja dan Allah yang juga beristirahat. Dan biarlah Tuhan, ibadah yang kami lakukan itu mengingatkan kami, mengingatkan akan pengharapan kami terhadap persekutuan kami dengan Allah di kerajaan surga. Terima kasih untuk kebenaran yang sudah dibagikan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin dan Tuhan sendiri yang menyertai setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh beribadah, untuk boleh memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.